Di sini digambarkan bagaimana tahapan dakwah Nabi Musa ya. Pertama apa? Pertama Allah ingatkan. Udah dengar belum cerita tentang Musa? Cerita yang mana nih Tuhan? Kira-kira gitu ya kalau ngobrol. Iya. Ketika Tuhannya memanggilnya di lembah suci, di lembah tua. Oh iya. Terus. Nah dari sana Nabi Musa kemudian diperintahkan oleh Tuhannya untuk pergi menghadap Fir'aun. Apa latar belakangnya kenapa disuruh menghadap Fir'aun? Karena Fir'aun sudah melampaui batas dalam kejahatannya. Terus apa yang harus dikatakan? Apa konten dakwah yang harus dikatakan kepada Fir'aun? Fakul, katakan kepada Fir'aun, halaka ila anta zakka, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan misalnya, mensucikan diri dari kezaliman. Jadi rupanya dakwah pertamanya itu tazkiyatun nafas itu. Ya, dakwah pertama kalau nggak salah Ustaz Deden pernah menjelaskan ini di malam tazkiyatun nafas. Jadi dakwah pertamanya Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang siap membunuh dia dan Musa dalam ketakutan itu adalah mengajak kepada apa? Penyucian jiwa. Baru kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Membimbing kepada hidayah, ya, keluar dari kesesatan. Setelah ditazkiyah, kemudian membimbing kepada hidayah. Tapi karena yang dihadapi ini manusia kelas Tuhan, yang T-nya huruf kecil, manusia menjelma seperti dewa, maka Allah perlu berikan mukjizat kepada Musa alaihissalam. Dan ini nggak berlaku buat kita ya. Jangan juga Anda pengen melawan rezim, minta mukjizat dari Tuhan gitu. Jangan. Kita bukan nabi. Fa'arahul ayatul kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepada Firaun tentang apa mukjizatnya yang besar. Mukjizat yang besar ada beberapa tahapan ya. Kalau di surah An-Naml pertama mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Coba Ustaz Deden jelaskan tahapan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa di surah An-Naml. Baik Ustaz. Mukjizat Nabi Musa pertama. Yang pertama di surah An-Naml itu sama dengan surah Al-Qasas. Iya. Dan di surah Toha. Surah Toha, surah An-Naml, surah Al-Qasas itu ada mukjizat Nabi Musa. Iya. Mukjizat Nabi Musa itu bisa dibuat dua periode. Ada periode mengajak ke Fir'aun dan ada periode menuntun Bani Israel. Iya. Biasanya dipisahkan periodenya sebelum menyeberang laut dan setelah menyeberang laut biasanya. Pra-Exodus dan setelah Exodus. Itu mukjizatnya. Kalau dikumpulin kan jadi 9 mukjizatnya. Tapi yang di surah An-Naml ini itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk diunjukkan ke Firaun. Pertama, tangan Nabi Musa. Pertama, tangan Nabi Musa atau pertama tongkat Nabi Musa. Ya, tongkat Nabi Musa. Dulu. Tongkatnya dulu. Tongkat Nabi Musa ini kan disebutnya asa. Soalnya di Al-Qur'an ada minsa'ah. Ya, ada minsa'ah, ada asa. Apa bedanya minsa'ah? Minsa'ah itu tongkat yang gagangnya melengkung. Iya.
Itu minsah itu Nabi Sulaiman tuh ketika meninggal lagi bertumpu ke tongkat itu. Minsa'ah. Ada lagi aso. Kalau aso ini tongkat yang lurus. Enggak, jadi pegangannya bukan di ujungnya itu Nabi Musa ini. Nah, Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala 2. Pertama, tongkat menjadi ular ketika dilemparkan. Dengan izin Allah, dengan perintah dari Allah. Jadi melemparkan dengan perintah Allah. Karena kan bisa saja kalau di ayatnya kan memang Allah yang perintahin melempar. Artinya Nabi Musa tidak sembarangan melempar sendiri tiba-tiba jadi ular tuh. Harus ada perintah. Perintah dari Allah untuk dilemparkan. Artinya padahal gini, kalau kenapa harus dilempar dulu? Nah itu tadi proses tadi itu. Padahal sebenarnya tinggal diletakkan atau dilepas atau dipegang juga itu sudah bisa jadi ular. Tapi ini dilemparkan. Yang kedua, tangan yang bercahaya. Tangan yang bercahaya. Tapi ada teknis urutan yang harus dilakukan oleh Nabi Musa berdasarkan perintah Allah lagi. Pertama, tangannya dimasukkan ke dalam jubah bawa ketiaknya. Iya, dalam jubah bawa ketiak. Ya, dimasukin ini saya nggak pakai jubah. Iya. Takutnya dimasukinnya ke baju dalam kemudian ditempelin di ketek gitu kan. Kalau ini nggak bisa nih, bisa dicontohin harus pakai jubah dulu, Ustaz. Iya. Saya emang di bawah ketek, tapi kan nggak kena keteknya, karena kan ada lapisannya gitu. Kemudian dikeluarkan, diangkat dikeluarkan. Ini bercahaya. Bayudha'a. Nah ini 2 mukjizat ini itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti diunjukkan ke Firaun. Nanti kalau di surah An-Nazi'at ini fa'arahul ayatal kubro. Jadi memang diperintahkan untuk ditunjukkan sebagai bukti Nabi Musa ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan utusan Firaun katanya, kan Tuhan, bukan Tuhan. Menunjukkan itu. 2 mukjizat itu saat kalau di surah An-Naml, surah Al-Qasas ini pada fase Nabi Musa berdakwah mengajak Firaun kepada hidayah. Baik Ustaz. Ya, itu beberapa tadabbur terkait hal ataka hadithu Musa.